Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarita Fisenambo dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang permutasi dan kombinasi pada video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Permutasi dan kombinasi merupakan subbagian dari materi peluang, di mana berhubungan dengan probabilitas, atau di dalam peluang pasti terdapat probabilitas. Dan probabilitas itu sendiri merupakan interpretasi keluaran peluang yang terjadi dalam suatu percobaan atau tingkat kepastian dari munculnya hasil percobaan statistik. Probabilitas itu sendiri dilambangkan dengan huruf P. Konsep probabilitas dari permainan yang dilakukan pengamatan untuk diperoleh fakta empiris, kemudian diformulakan ke dalam konsep dan dilakukan pengujian. Matematika permutasi dan kombinasi banyak digunakan atau kita sering jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Permutasi dan kombinasi keduanya digunakan untuk mengukur possibility atau kemungkinan sesuatu yang mungkin terjadi, atau kejadian yang mungkin terjadi. Perbedaan keduanya adalah permasalahan urutan, di mana permutasi sangat memperhitungkan urutan, tetapi kombinasi tidak memperhitungkan urutan. Oke, sekarang kita perhatikan pada kartu joker berikut ini, di mana yang kartu joker pertama dan kedua mempunyai jumlah yang sama dan jenis kartu yang sama, tetapi ada yang berbeda, yaitu urutannya. Nah, apakah urutan kartu di atas atau urutan kartu dua ini, yang pertama dan kedua ini, penting? Jika ya, maka kita berurusan dengan permutasi, di mana sudah saya jelaskan tadi bahwa permutasi sangat memperhitungkan urutan. Dan jika tidak, maka kita menggunakan kombinasi. Permutasi dan kombinasi biasanya berhubungan dengan faktorial. Jika kita akan mencari permutasi atau kombinasi, rumusnya pasti menggunakan faktorial. Jadi kita harus mengerti konsep faktorial itu seperti apa. Misalnya, n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2, dan seterusnya. Misalnya kita akan mencari 5 faktorial. Jadi, 5 faktorial adalah 5 kali 5 kurang 1 kali 5 kurang 2 kali 5 kurang 3 kali 5 kurang 4 sama dengan 120. Oke, 0 faktorial sama dengan 1 dan 1 faktorial sama dengan 1. Permutasi, susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari susunan. Jadi, kalau dalam permutasi bisa mengambil seluruh atau sebagian. Jadi, tergantung pada situasinya atau pada soal apa yang dimaksud. Dan untuk rumus permutasi itu sendiri, N PR. Jadi, ini adalah simbol dari permutasi. N PR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Permutasi, definisinya adalah banyaknya susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Misalkan, H adalah himpunan dengan N objek, dan misalkan K kurang dari sama dengan N, permutasi
K objek dari himpunan H adalah susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu yang terdiri dari K objek anggota himpunan H. Lambang permutasi adalah huruf P. Permutasi N objek dari N objek yang berbeda. Misalnya, ada N objek yang satu sama lain berbeda. Salahnya, menentukan banyaknya susunan terurut terdiri dari N objek yang ada. Itu biasa masalah yang sering kita jumpai dalam permutasi. Bisa dinotasikan dengan N Pn atau Pn, N atau P pangkat N. Masalah tersebut dapat dipandang sebagai masalah menempatkan N objek dalam N kotak yang berbeda. Misalnya kita mempunyai N kotak yang berbeda. Itu kotak pertama, kotak kedua, sampai kotak ke N. Tahap pertama adalah mengisi kotak pertama. Tahap kedua adalah mengisi kotak kedua dan seterusnya sampai tahap ke N. Untuk kotak pertama, banyak caranya adalah sebanyak N. Dan untuk kotak kedua, banyak caranya adalah N kurang 1. Untuk kotak ketiga, N kurang 2, dan seterusnya sampai kotak ke N. Banyak caranya adalah 1. Menurut kaidah perkalian itu sendiri, banyak cara mengisi kotak tersebut adalah sama seperti tadi, yaitu N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 kali 2 kali 1 sama dengan N faktorial. Oke. Sekarang kita akan masuk di contoh soal. Dari 4 calon pengurus LK Mahaika, berapa banyak susunan yang dapat terjadi untuk menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara? Jadi di sini diketahui N-nya yaitu banyak calon, yaitu ada 4. Jadi N-nya sama dengan 4, yaitu banyak calon. Dan R-nya adalah 4 juga, 4 objek, yaitu posisinya. Posisinya yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi dia termasuk dalam permutasi karena memperhitungkan urutan. Jadi urutan pertama ketua, kedua wakil ketua, dan sampai tempat itu bendahara. Jadi dapat disimpulkan bahwa NPR sama dengan 4P4. Jadi sama dengan 4 faktorial. Ini gampang saja. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 24. Jadi dapat adalah 24 susunan calon pengurus kelas. Oke, sampai di sini untuk materi permutasi. Semoga bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di materi berikutnya atau di video berikutnya, yaitu kombinasi.